di bab aritmatika sosial ya, yaitu tentang rabat atau diskon, bruto, neto, dan tara. Oke, yang pertama yaitu tentang rabat dulu ya. Rabat atau biasa kita kenalnya dengan diskon. Nah, biasanya ketika kita belanja sesuatu, suka ada nih tulisan nih diskon 15%, diskon 10%. Oke. Berarti rabat atau diskon adalah potongan harga. Suatu benda atau barang yang biasa ditulis dalam bentuk persen. Biasanya diskon itu dalam bentuk persen, berapa sekian persen gitu. Nah, misalkan diskon suatu barang adalah A persen, maka nilai diskon, untuk mencari nilai diskon atau berapa besar diskonnya sih, itu kita bisa cari dengan nilai diskon sama dengan A per 100 dikali harga barang sebelum diskon. Sebelum didiskon. Oke, ini ya. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalnya contoh. Ibu membeli sebuah celana dengan harga Rp250.000. Nah, toko tersebut memberi diskon sebesar 20%. Oke, sorry 20%, tidak pakai rupiah ya. Oke, memberi diskon sebesar 20%. Tentukan yang pertama, besar diskonnya. Yang kedua, uang yang harus dibayar ibu setelah mendapat diskon. Oke, kita jawab ya. Sini untuk mencari nilai diskon yaitu A per 100. A itu dari mana? Dari besar bunga ya. Kenapa A per 100? Karena di sini diskon itu biasanya dituliskan dalam bentuk persen, makanya per 100 dikali harga barang sebelum diskon. Oke, kita jawab ya. Berarti besar diskonnya yaitu 20%. Berarti nilai diskon sama dengan 20%. Berarti 20 per 100 dikali harga sebelum didiskon. Berarti harga sebelum didiskonnya yaitu Rp250.000. Oke, ini bisa coret ya, 0 ya. 0 bisa kita coret. Oke, 2 kali 25 yaitu 50. Tinggal kita ikutin nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3. Oke, berarti nilai diskonnya yaitu sebesar Rp50.000. Inilah besar diskon yang diberikan oleh toko tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, uang yang harus dibayar oleh ibu setelah mendapat diskon. Oke, berarti total belanjaan ibu yang pertama ini harga normalnya 250.000, berarti 250.000 dikurang harga setelah didiskonnya 50.000, sehingga hasilnya 250.000 dikurang 50.000 yaitu Rp200.000. Sehingga uang yang harus dibayar ibu, yang harus dibayarkan oleh ibu adalah sebesar Rp200.000. Seperti ini ya. Setelah kita mempelajari tentang rabat atau diskon, selanjutnya yaitu masih di aritmatika sosial, yaitu tentang bruto, tara, dan neto. Sebelum kita masuk
Cara mencari bruto seperti apa, tara seperti apa, neto seperti apa, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan bruto, tara, dan neto. Oke, yang pertama yaitu bruto. Bruto adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta tempatnya. Misalnya berat misalnya berat ini ya, parfum ini. Berarti yang namanya bruto itu berat isinya, isi parfum dan kemasan botolnya, itu namanya disebut berat kotor atau bruto. Kemudian yang kedua itu ada tara. Tara yaitu potongan berat. Nah, maksudnya apa? Potongan berat yaitu berat suatu tempat barang. Misalkan di sini ada hand sanitizer. Nah, kalau kemasan ini botol dan isinya itu disebut bruto, tadi berat kotor. Nah, sekarang yang namanya tara itu hanya kemasannya. Kemasan ini, botol ini nih disebut tara atau disebut berat tempat suatu barang. Ini kalau di sini contohnya berarti berat botolnya ya, itu disebut tara. Kemudian yang ketiga itu ada neto. Nah, tadi sudah bruto, tara, sekarang neto, yaitu berat bersih. Apa yang dimaksud berat bersih? Yaitu berat barang tanpa kemasan atau tempatnya. Misalkan hand sanitizer yang tadi, kalau botol dan isinya itu disebutnya bruto. Sedangkan kalau botolnya saja, kemasannya saja disebut tara. Sedangkan apa yang dimaksud dengan neto? Neto itu berat bersihnya. Berarti ininya nih, hand sanitizer-nya nih, cairan hand sanitizer itu disebut neto. Biasanya dalam kemasan itu terdera di sini. Neto seperti ini. Neto 60 ml. Berarti berat bersih atau berat cairan hand sanitizer ini, satu botol ini beratnya 60 ml, 40 liter, 60 ml. Jadi yang neto itu maksudnya isinya ya, bukan sama kemasannya. Ingat, kalau bruto, saya ulang lagi. Kalau bruto berarti isi dan kemasan, itu namanya berat kotor atau bruto. Kemudian kalau kemasannya gitu, atau botolnya saja itu disebut tara. Sedangkan isinya, hand sanitizer ini isinya disebut berat bersih atau neto. Setiap kemasan biasanya itu tertera netonya atau berat bersihnya. Oke, sampai sini untuk bruto, tara, dan neto jelas ya. Oke, sekarang hubungan antara bruto, neto, dan tara yaitu sebagai berikut. Hubungan bruto, tara, dan neto. Jika mencari bruto atau berat kotor, berarti neto ditambah tara, berarti berat bersih ditambah kemasannya. Kemudian untuk mencari neto, berarti berat kotor dikurang tara atau dikurang kemasannya. Yang ketiga, untuk mencari tara, berarti bruto dikurang neto. Itu mencari tara. Oke. Jika diketahui persentase tara dan bruto, maka kita dapat mencari tara dengan rumus sebagai berikut. Oke, jika diketahui persentase tara dan brutonya, maka untuk mencari tara sama dengan persentase tara dikali bruto dikali berat kotornya ini. Kemudian untuk menentukan berat bersih atau harga bersih dari suatu barang setelah mendapat potongan berat atau setelah mendapat potongan dari kemasannya atau tempatnya, didapat rumus sebagai berikut. Berarti harga bersih sama dengan neto dikali harga persatuan berat. Persatuan
satuan berat. Oke. Nah, besarnya neto atau tara jika diketahui persentasenya terhadap bruto dirumuskan. Oke, saya di sini ya. Besarnya neto atau tara jika diketahui persentase terhadap bruto, berarti persentase neto sama dengan neto per bruto dikali 100%. Nah, kalau persentase tara berarti persentase tara sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%. Namanya persentase berarti harus dikali 100%. Berarti nanti hasilnya dalam bentuk persentase ya. Oke. Supaya lebih jelasnya, saya akan berikan contohnya ya. Contohnya, ibu membeli beras dengan berat kotor 85 kg. Jika berat karung 0, kg, tentukan neto dan presentasi neto. Yang kita ketahui bruto berat kotor berarti 85 kg. Kemudian berat karungnya berarti itu tara sama dengan 0,5 kg. Tentukan neto, berarti yang ditanya A neto, B persentase neto. Oke. Rumus neto sama dengan bruto dikurang tara. Berarti 85 kg dikurang 0,5 kg. Berarti netonya itu sebesar 84,5 kg. Oke, kemudian ini dapat nih netonya. Berarti untuk mencari persentase neto yaitu sama dengan neto dibagi bruto, karena persentase berarti dikali 100%. Netonya 84,5 dibagi brutonya 85, ini kilogram ya, dikali 100%. Oke, kita coret nih, boleh nih, ini coret sama-sama dibagi 5, berarti dapat 20, yang ini dapat 17. 84,5 dikali 20 dibagi 17, berarti 84,5 kali 20 dapat 169. Ini masih dalam bentuk persen ya. Oke, dibagi 17 berarti didapat 9,94%. Inilah persentase netonya. Contoh yang kedua, suatu barang mempunyai bruto 30 kg dan tara 2,5%. Tentukan yang pertama neto barang, yang B persentase neto. Kita tulis dulu yang ketahui ya. Diketahuinya bruto sama dengan 30 kg. Kemudian persentase tara sama dengan 2,5%. Yang ditanya yang A neto, yang B persentase neto. Oke, jawab. Jika yang diketahui bruto dan persentase tara, berarti langkah pertama kita mencari besar taranya berapa, karena yang diketahui hanya persentase tara. Nah, setelah tadi sudah dibahas, jika diketahui persentase tara dan bruto, maka rumus tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Oke, berarti tara sama dengan persentase tara. Di sini 2,5%, berarti 2,5
per 100 dikali brutonya 30 kilo. Oke, kita coret ya, ini 01 coret, ini coret. 2,5 dikali 3 berarti 7,5 dibagi 10 masih satuan kilo, sehingga taranya yaitu 7,5 kali 10 berarti 0,75 kilo. Inilah tara yang didapat, taranya sebesar 0,75 kilo. Oke, pertanyaannya neto barang, berarti seperti tadi. Neto sama dengan bruto dikurang tara. Brutonya tadi 30 kg dikurang tara yang didapat nih sebesar 0,75 kg. Sehingga netonya atau berat bersihnya yaitu 29,25 kg. Inilah netonya. Berarti persentase neto sama dengan neto dibagi bruto dikali 100%. Netonya 29,25 per 30 dikali 100%. Ini dicoret ya, 100 sama 30, nolnya coret nih, satu-satu. Berarti 29,25 kali 10, 292,5. Persen dibagi 30, nolnya bisa dicoret 1, berarti tinggal 3. Berarti 292,5 dibagi 3 sama dengan hasilnya 97,5%.